Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda semua. Selamat pagi ada Pak Agung dan Kak Onep juga dan rekan-rekan lain yang sudah bergabung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita segala kenikmatannya, dan alhamdulillah di pagi kali ini kita dapat berkumpul kembali di ruang virtual pada acara motivasi sukses menghadapi SNBT 2023. Salam serta salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita yang mulia, qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, dan salam serta salam juga marilah kita aturkan kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, dan semoga kita insya Allah umatnya yang senantiasa istiqomah memikul risalah dakwah beliau. Ya, Bapak Ibu semua atau ayah bunda semua dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Dayu Hermawan, saya yang akan memandu acara di pagi hari ini hingga selesai. Izinkan saya sebelum memulai acara ini kita simak dulu rundown acara kita pada hari ini. Insya Allah tadi sudah ada pembukaan, lalu nanti ada tilawah yang akan disampaikan oleh rekan kami, Kak Onep. Lalu ada pemaparan sosialisasi program super intensif SNBT 2023 oleh Kepala Wilayah Nurul Fikri Utara Jakarta, Pak Agung Purwanto ST. Lalu nanti ada materi inti juga dari Kak Iqbal tentang webinar motivasi sukses menghadapi SNBT 2023 oleh Kak Iqbal. Lalu setelah materi nanti ada tanya jawab. Lalu setelah tanya jawab ada penutup. Ya, sebelum kita mulai, kita awali acara virtual kita dengan mengucapkan lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya ayah bunda sekalian, marilah kita perdengarkan terlebih dahulu tilawah yang akan dibacakan oleh rekan kami, Kak Onep. Kepada Kak Onep kami persilakan. Terima kasih Kak Dayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah telah kita perdengarkan dan kita simak bersama tilawah yang telah dibacakan oleh rekan kami, Kak Onep. Terima kasih kepada Kak Onep atas pembacaan tilawahnya. Ya, selanjutnya ayah bunda sekalian, marilah kita simak bersama pemaparan tentang sosialisasi program super intensif SNBT 2023 yang akan disampaikan oleh Kepala Wilayah Nurul Fikri Utara Jakarta, Pak Agung Purwanto ST. Pada Pak Agung Purwanto, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa terdengar suara saya ya? Salah ya? Insyaallah. Jelas Pak. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan perintah agama Islam kita ya. Di bulan puasa ini hari yang ke-10, alhamdulillah sudah mencapai hari yang ke-10. Masih 20 hari lagi untuk mencapai kondisi fitrah kita nantinya. Salawat dan salam semoga terkena kepada Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, kepada para pengikutnya, kepada para kita semua ya, umat Islam di dunia. Semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, semoga kita semua mendapatkan limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin saya berbagi share layar ya untuk mengenalkan tentang program SI 2023 yang saat ini sudah berlangsung selama 1 pekan. Sudah terlihat Bapak Ibu ya? Iya bisa. Sudah Pak. Baik. Ini program kita yang khusus untuk anak siswa-siswa kelas 12 yang akan menghadapi UTBK atau seleksi nasional untuk masuk perguruan tinggi negeri ya. Kalau sekarang namanya SNBT, tahun sebelumnya ada SBMPTN dan seterusnya, namanya berubah-ubah tapi esensinya sama. Kalau untuk tahun ini ada perubahan yang signifikan, ya perubahan signifikan di antaranya adalah tidak ada mata pelajaran ini ya, tes TK ya, akademik tidak ada lagi, jadi tidak ada tes biologi, fisika, kimia, matematika, ekonomi, sejarah, geografi tidak ada. Semua difokuskan untuk mengerjakan 7 subtes ya, subtes. Baik, untuk UTBK 2023 ini materi tesnya ada secara umum ada 4 ya. Tes skolastik nanti dibagi menjadi 4, ada penalaran umum, ada PBM, PPU, dan TKU. Nah, ada 4. Kemudian tambah dengan pelajaran matematika, literasi bahasa Indonesia, dan literasi bahasa Inggris. Nah, metode tesnya untuk yang tahun ini tetap menggunakan komputer, ya, komputer. Jadi kalau TO kita di NF itu menggunakan gadget, Bu ya, Bapak Ibu ya, bisa pakai HP ataupun pakai laptop. Gitu. Kemudian kesempatan tes itu setiap peserta hanya diberikan kesempatan 1 kali aja untuk tahun ini. Pelaksanaannya bergelombang ya, selama masing-masing gelombang 7 hari ya, dan 28 sesi. Jadi artinya 1 hari itu bisa
ada tes pagi, ada tes yang siang, ya. Kemudian hasil tesnya akan diberikan secara individu, gitu. Mungkin siswa yang eligible kemarin ikut tes SNBP sama seperti itu, diberikan kesempatan melihat hasilnya langsung apakah diterima ataukah harus mengikuti ujian lainnya lagi. Gitu. Nah ini subtesnya ada TPS, itu ada kemampuan pelayanan umum terbagi menjadi penalaran deduktif 10 soal, penalaran deduktif 10 soal dengan waktu 10 menit, penalaran kuantitatif juga 10 soal, juga 10 menit. Ada pengetahuan pemahaman umum, PTU, ini 20 soal, diberi waktu 15 menit, kemampuan membaca dan menulis 20 soal, 25 menit durasi pelaksanaan kerjaannya, waktu kuantitatif 15 soal, 20 menit. Ini untuk TPS ada 85 soal dan diberi waktu 90 menit. Ya, ada 4 subtes, pengetahuan umum, pengetahuan pemahaman umum, kemampuan memahami bacaan dan menulis, kuantitatif. Untuk literasi itu ada 3, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa dan literasi matematika. Untuk bahasa Indonesia itu 30 soal dengan durasi 45 menit, bahasa Inggris 20 soal dengan durasi 30 menit, pelajaran matematika 20 soal dengan durasi 30 menit. Ya. Jadi totalnya untuk literasi ini ada 70 soal, diberi waktu 105 menit, sehingga total semuanya adalah 155 soal dengan durasi waktunya 195 menit. Jadi hampir 3 jam lebih mengerjakannya ini. Pelaksanaan BK ya, pelaksanaan bergelombang, masing-masing gelombang 7 hari. Setiap hari dilakukan 2 sesi, pagi dan siang. Ya, gelombang 1 itu nanti mulai tanggal 8 Mei hari Senin sampai 14 Mei hari Minggu. Gelombang keduanya tanggal 22 Mei hari Senin sampai 28 Mei hari Minggu. Nah, setiap peserta hanya boleh diperbolehkan 1 kali aja. Nanti oleh sistem di SNBP-nya itu akan diarahkan apakah ikut gelombang 1 atau gelombang 2. Ini informasi pembuatan akunnya ya. Dari 6 Februari sampai 6 Maret 2023. Sosialisasi sudah kita laksanakan ya, dari tanggal 1 Desember sampai 14 April. Pendaftaran UTBK SNBT dari 3 Maret sampai 14 April. Jadi kalau sekarang belum, masih ada waktu kesempatan sampai 2 minggu ke depan, 14 April, hari Sabtu. Jurusan yang tersedia itu ada S1 3.403, D3 581 jurusan, Prodi, D4 596 Prodi, sehingga total semuanya adalah 4.580 Prodi di SNBT 2023. Dan proses pembahasan itu di S1, D3 dan D4-nya sekitar 500 masing-masing. Untuk jalur TBK SNBT tahun ini, ya, seperti sudah saya berikan informasi tadi, pendaftaran 23 Maret sampai 14 April, pelaksanaan UTBK gelombang 1 8 Mei sampai 14 Mei 2023, gelombang 2-nya 22 sampai 28 Mei 2023. Nanti pengumuman hasilnya itu bulan Juni. Jadi sebulan kemudian ada hasil pengumumannya di tanggal 20 Juni 2023. Kemudian untuk download sertifikat, unduh sertifikatnya itu diberikan kesempatan dari 26 Juni sampai 31 Juli. Nah, untuk membantu adik-adik kita yang kelas 12 dan yang alumni untuk bisa berhasil di UTBK SNBT, kami mengadakan program super intensif ya Bapak Ibu sekalian. Ini dilaksanakan mulai 26 Maret hari Minggu lalu sampai 27 Mei 2023. Jadi 1 hari sebelum tes terakhir gelombang kedua itu pelaksanaan super intensifnya. Nah, tapi untuk belajarnya itu kita mulai tanggal 3 April ya. Belajarnya mulai 3 April Senin besok. Jadi pekan ini adalah pekan TO ya. Hari Sabtu Ahad 25-26 Maret, kemudian hari Rabunya ada lagi TO. Nanti Sabtu ini dan besok juga ada TO, jadi TO-nya itu 1 pekan 2 kali ya Bapak Ibu sekalian, 1 pekan 2 kali. Totalnya itu akan ada 13 kali TO SNBT 2023 ya. Nah, pembelajaran itu tatap muka
full tatap muka. Kita akan adakan selama 5 hari ya, dengan 2 hari TO, dan diharapkan Bapak Ibu semua bisa memantau siswa-siswa Ananda semua untuk bisa turut aktif dalam pembelajaran ini tatap muka. Kemudian juga ada bonus live class-nya ya, bonus live class ini bonus aja live class-nya. Sedapat mungkin diikuti Bapak Ibu sekalian supaya materinya itu bisa memperkuat yang ada di kelas. Kemudian kita menggunakan 4 kuadran, jadi kita bikin 4 soal satu kita bikin 4 kuadran, soal mudah sering keluar, soal mudah jarang keluar, soal sulit sering keluar, soal sulit jarang keluar. Itu yang kita bikin kuadran. Nanti untuk lebih jelasnya silakan Bapak Ibu kemudian menanyakan di staf lokasi kami. Kemudian untuk pengolahan nilai kita menggunakan sistem yang sama dengan yang ada di panitia, itu menggunakan sistem RT, item respon test. Jadi soal itu belum diketahui susah atau sulit, susah atau mudahnya ya Bapak Ibu sekalian. Jika banyak peserta yang menjawab benar tentang satu nomor soal, maka soal itu dikatakan sebagai soal mudah. Sebaliknya kalau soal itu yang menjawab benar sedikit, maka itu sebagai soal susah. Soal mudah itu poinnya lebih rendah dibandingkan soal susah. Ya. Jadi meskipun tidak ada nilai minus di UTBK tahun ini, tapi masing-masing soal itu bobotnya jadi beda-beda. Ya, bobotnya beda-beda. Ya, yang susah itu bobotnya tinggi, yang mudah bobotnya rendah. Kemudian setelah TO itu kita laksanakan, dapat hasilnya. Nah, dari sini kita bisa memberikan rekomendasi kepada para siswa untuk memilih prodi. Untuk tahun ini kan sekaligus di awal ya, daftar prodi, daftar dan pilihan prodinya di awal. Jadi dengan TO yang ada ini diharapkan Anda sekalian sudah bisa melihat kemampuan nih. Kira-kira dengan nilai yang ada itu, jurusan yang paling mungkin untuk ditempuh tuh yang mana gitu. Jadi kita melihat kemampuan dari Anda sekalian yang di kelas 12 maupun yang di Ronin untuk memilih jurusan sesuai dengan kemampuan. Kemudian ada basic quality PTN ini syarat untuk berlaku ya, misalnya dia ada di peringkat 100 atas setiap TO-nya. Gitu. Kemudian bersedia ngajar di lokasi NF terdekat. Gitu. Kita ada lokasi NF di Aceh, di Medan, di Pekanbaru, Palembang, terus sampai ke Surabaya. Nah, di situ kalau ada lokasi NF-nya, kemudian dapat beasiswa kuliah di PTN, itu salah satu syarat adalah mau mengajar di lokasi terdekat dengan kuliah dia, kampus dia. Untuk semester 2 ini intensif kita bagi 2 Bapak Ibu ya. Tahap pertama sudah kita jalani dari mulai Januari lalu sampai April kemarin terakhir. Nah, pada tahap 1 ini siswa mendapatkan kesempatan 7 kali TO, 7 kali TO. Kemudian nanti di SI super intensif itu TO-nya diberikan sampai 13 kali, ya, 13 kali. Itu yang intensif tahap pertama. Tahap kedua ini kita sebagai super intensif ya. Kita adakan 13 kali itu SNBT dengan 56 sesi tatap muka dan 56 sesi live class. Tuh. TO-nya, TO ke-8 sudah kita laksanakan ya Bapak Ibu ya. Ahad kemarin tanggal 26 Maret. TO 9 juga sudah, Rabu 29 Maret. TO 10 pekan ini ya, Ahad 2 April, Sabtu Ahad ya. Kemudian TO 11-nya nanti Selasa Rabu ya. Kemudian TO 12-nya Sabtu Ahad 8 dan 9 April, TO 13-nya Selasa Rabu 11-12 April. Kemudian akan libur Idul Fitri. Lanjut lagi sampai ke TO 14 ya, 30 April, TO 15 3 Mei, TO 16 7 Mei, TO 17 10 Mei, TO 18 14 Mei, TO 19 7 Mei, dan TO terakhir TO 20 Ahad 21 Mei. Nah ini contoh pembelajarannya Bapak Ibu ya, pembelajarannya. Nanti di masing-masing lokasi liburnya tidak harus Sabtu ya. Tidak harus Sabtu, bisa jadi di hari Selasanya atau di hari Kamisnya atau Jumatnya.
Yang pasti kita beri kesempatan Sabtu dan Ahad untuk TO. Jadi 2 hari Bapak ya, untuk TO ya. Yang 2 hari, Sabtu, Ahad. Kemudian Selasa, Rabu. Nanti Selasa, Rabu. Nah, ini untuk TO-nya. Untuk lebih memudahkan kami untuk memantau, maka TO-nya itu dilaksanakan di lokasi, Bapak Ibu. Jadi nanti akan diberitakan oleh staf kami kapan aja Anda bisa TO di lokasi. Gitu, ya. Ini untuk lebih memudahkan pemantauan supaya TO dikerjakan dengan suasana yang berasa mirip UTBK sebenarnya, kemudian juga terbangun kondisi yang kondusif untuk melaksanakan TO, ya kan? Kalau di rumah itu sebagian besar siswa itu kebanyakan mager kalau ngajarin TO ya, Bapak Ibu ya. Jadi untuk mencegah hal itu dan berjalan TO dan sungguh-sungguh, kita bikin kebijakan bahwa TO-nya itu dikerjakan di lokasi. Ini penjelasan secara gamblangnya. Mulai 26 Maret, 13 kali TO SNBT berisi TPS dan presentasi. Kelas tatap mukanya mulai 3 April sampai 27 Mei 2023. Kita akan ada 6 pekan kegiatan belajar mengajar plus 2 pekan jeda libur Idul Fitri. Pada setiap hari TO, pada setiap hari pertemuan, ya, kita akan bahas TO, bahas TH, dan bahas Smart. Nah, TH-nya ini akan diberikan secara online, bukan secara fisik kertasnya, melalui SIP, LMS ya, Learning Management System yang kita punya, NF punya. Kalau yang dicetak itu Smart-nya, di bagian di kelas. Lalu ada problem set, ya, ada 5 problem set, masing-masing subtes. Nah, ini kami mohon bantuan Bapak Ibu sekalian kepada siswanya untuk dipantau pengerjaannya. Kita akan buat pemantauan. Jadi nanti PS-nya ini dikerjakan oleh tertibkan di buku khusus, ya kan? Setiap pekannya nanti akan dicek oleh kakak-kakak staf di lokasi. Jadi bukunya itu diberikan kepada staf untuk dicek sudah sejauh mana pengerjaannya. Itu, ya. Diharapkan 5 PS ini selesai tuntas untuk satu tahapan seperti ini, sehingga makin terlatih, makin ketampil dalam banyak soal, sehingga mudah-mudahan soal itu seperti sudah mendarah daging dalam internal diri masing-masing siswa. Kemudian ada rekaman live class. Ya, class. Jadi untuk masing-masing PTM itu ada 56 sesi, totalnya live class-nya juga ada 56 sesi. Ini pembagian seperti ini. PU, penalaran umum 8 pertemuan, PKU, kualitatif ada 10 pertemuan, bacaan menulis ada 6 pertemuan, penalaran pengetahuan umum itu 5 pertemuan, literasi matematika 10 pertemuan, literasi bahasa Indonesia 7 pertemuan, bahasa Inggris 7 pertemuan, BIP, bimbingan informasi pendidikan ini 3 pertemuan, totalnya itu 56 sesi. Ini silabusnya seperti ini, ya, Bapak Ibu sekalian. PU itu penalaran umum, kalau PBM pemahaman bacaan menulis, PPU pengetahuan pemahaman umum, kalau PKU pengetahuan kuantitatif, LMT penalaran matematika, LBI literasi dalam bahasa Indonesia, LEN literasi dalam bahasa Inggris, BIP bimbingan informasi pendidikan. Setiap sesinya itu berlangsung selama 60 menit. Nanti jam berapanya maksudnya bisa menghubungi teman-teman staf di lokasi kami. Live class-nya juga nggak begitu jauh berbeda Bapak Ibu ya, seperti ini. Live class-nya sama dengan PTM-nya. Jamnya juga nanti tergantung mengikuti kondisi yang ada di lokasi masing-masing. Itu yang bisa saya sampaikan untuk program intensif. Nah, hal lainnya adalah saya ingin menyampaikan beberapa kegiatan kami di Fikri terkait dengan kondisi Ramadan. Ya, kegiatan Ramadan kita akan mengadakan berbagi takjil on the road. Itu pelaksanaannya di hari Kamis tanggal 6 ya, 2023. Ini melibatkan siswa kelas 12 ya sebagai bentuk
bentuk untuk pelayanan ya kepada masyarakat sebagai sebuah upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu wasilah kita untuk mengetuk pintu langit ya, mendekat diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan demikian keberkahan akan turun kepada putra-putri sekalian. Nah, pelaksanaannya di masing-masing lokasi rencananya begitu. Nanti siswa yang kelas 12 kompronin kita harapkan bisa ikut menggalang dana, kemudian bisa ikut bungkus-bungkus takjil di lokasi, kemudian bisa bagi takjil juga di lokasi, dan bisa berbuka bersama di lokasi. Nah, para orang tua sudah memberikan edarnya Bapak Ibu ya, sudah terima dari teman-teman lokasi. Silakan kalau ada Bapak Ibu yang ingin memberikan donasinya, untuk bisa transfer ke rekening Bapak Abdi Maulana. Sambil dikasih angka unik 23, sehingga kita bisa lacak ini dari siapa untuk apa. Kami rencananya targetkan ada di 150 paket, ya. Tapi kalau kemudian pada pelaksanaannya itu ternyata tidak sampai 150 paket, maka kita akan fokuskan di beberapa titik aja Bapak Ibu, tidak di semua lokasi. Jadi untuk di pusat, ya, untuk di pusat itu kami akan fokuskan di lokasi Cempaka Putih, insya Allah. Kalau yang di utara kita akan fokuskan di lokasi Kebun Bawang, insya Allah. Kalau yang di timur itu kita akan fokuskan di lokasi Rawamangun, ya. Jadi target kami masing-masing lokasi itu 50 paket ya takjil. Kalau kemudian tidak tercapai, maka kita akan satukan di beberapa titik gitu. Jakarta Utara, lokasi Kebun Bawang, lokasi Sunterjaya, lokasi Rawabadak, lokasi Keramat Jaya, kita akan fokuskan di lokasi Kebun Bawang, pembagian takjilnya. Kemudian Jakarta Pusat, Salemba, Kemayoran, Tangerang Nasem, dan Cempaka Putih akan kita fokuskan di Cempaka Putih. Kalau di Jakarta Timur, Ramat Asem, Rawamangun, dan Kampung Melayu, gitu kita akan fokuskan di Rawamangun untuk pembagian takjilnya, gitu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami Bapak Ibu sekalian dan bisa menjadi kerjasama kita, silaturahmi kita untuk lebih mempererat hubungan kita sekarang. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk tetap memantau aktivitas belajar putra putrinya, ya, terutama untuk konsultan prodi, ya. Nanti sebelum milih jurusan, diharapkan bisa konsultasi dulu dengan kakak-kakak konsultan prodinya, sehingga peluangnya itu makin mendekati cita-cita, insya Allah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Pak Mas Dayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agung atas pemaparannya. Ya, Bapak Ibu semua, alhamdulillah tadi sudah dijelaskan ya pemaparan program super intensif untuk persiapan SNBT 2023 oleh Pak Agung. Semoga apa yang telah disampaikan nanti bisa Bapak Ibu dan kita bersama pantau bersama untuk kegiatan belajar mengajar super intensif. Oke, selanjutnya Bapak Ibu semua kita langsung saja ke acara inti di hari ini, yaitu ada materi webinar motivasi sukses menghadapi SNBT 2023 bersama Kak Iqbal. Nah, alhamdulillah Kak Iqbal ini salah satu pengajar BIP di Nurul Fikri ya. Alhamdulillah Kak Iqbal juga sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Kak Iqbal. Waalaikumsalam Mas Dayu. Oke, alhamdulillah. Kak Iqbal. Gimana Kak Iqbal, sudah siap? Ya, insya Allah siap. Oke, langsung saja Bapak Ibu semua, mari kita simak materi yang akan disampaikan oleh Kak Iqbal. Kepada Kak Iqbal saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Pak Agung Purwanto selaku manajer wilayah Utara Jakarta ya, dan juga Mas Dayu dan juga seluruh tim wilayah dan juga rekan-rekan staf semuanya.
Baik, Bapak Ibu dan mungkin ada juga siswa-siswi ya Nurul Fikri yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Iqbal Muhammad ya, biasa dipanggil kalau di NF Kak Iqbal. Di Nurul Fikri saya memiliki beberapa tugas ya, diantaranya adalah mengajar ya. Mengajarnya adalah mengajar BIP, Bimbingan Informasi Pendidikan ya. Walaupun kalau di flyernya ditulisnya sebagai staff data analis ya, di Nur Fikri itu juga merupakan pekerjaan saya juga ya. Tetapi untuk di sini peran saya sebagai guru BIP. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke materi, saya sedikit dulu jelaskan ya, BIP itu seperti BK ya, kalau misalkan ada di sekolah itu BK. Cuman memang ada bedanya ya, di antaranya yang pasti karena beda huruf ya, pasti definisinya juga beda seperti itu. Kalau BK itu kemungkinan besar background gurunya adalah lulusan bimbingan dan konsultasi, misalkan di kampusnya UNJ seperti itu. Nah, tetapi kalau BIP, Bimbingan Informasi Pendidikan ini, itu kan tidak ada jurusan BIP ya di kampus gitu. Jadi kami ini berbagai background apa namanya pendidikan ya, berbagai background lulusan dari PTN tapi gitu ya. Ada yang dari teknik, ada yang dari sastra, ada yang dari psikologi, ada yang dari apa namanya seni dan lain sebagainya. Nah, itu semua supaya kita bisa memberikan gambaran secara holistik ya yang diharapkan kita berikan kepada siswa supaya siswa itu memiliki gambaran yang lebih luas lagi ya tentang prodi-prodi langsung dari sumbernya seperti itu ya. Baik, untuk kesempatan kali ini saya diminta untuk memberikan apa namanya materi yang judulnya adalah motivasi untuk SNBT 2023 seperti itu ya. Tetapi untuk apa namanya materinya saya izin ya untuk lebih ke hal-hal teknis menghadapi ujian SNBT seperti itu karena apa namanya materi tersebut saya rasa juga cukup penting begitu ya karena ada beberapa siswa tahun lalu ya di luar NF gitu lebih banyaknya yang tidak bisa ikut SNBT ya kalau tahun lalu kan namanya SBMPTN gitu ya karena masalah-masalah teknis gitu. Jadi nanti mungkin lebih ke materi tentang hal teknis begitu. Nah, saya sih berharap Zoom kita hari ini didengar juga oleh siswa ya, karena memang materi ini dikhususkannya untuk siswa dan umumnya untuk orang tua seperti itu. Baik, karena ini masih hangat ya, yaitu pengumuman apa namanya SNBP ya, masih hangat di telinga siswa seperti itu. Beberapa hari yang lalu siswa-siswa yang eligible begitu ya membuka laman pengumuman kelulusan SNBP begitu ya. Alhamdulillah banyak juga yang keterima, tetapi juga ada beberapa yang tidak diterima di jalur SNBP ya. Nah, mungkin pertama saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada salahnya untuk merasakan emosi yang negatif begitu ya, karena secara teori kita merasakan emosi yang negatif itu untuk pelepasan ya, untuk pelepasan energi negatif begitu. Jadi bagi adik-adik gitu ya yang kemarin di SNBP gitu ya kurang beruntung ya silakan saja ya disalurkan emosi negatifnya, disalurkan marahnya seperti itu ya dan orang tua juga silakan saja untuk memberikan nasihat untuk berpikir apa namanya positive thinking ya. Nah, itu tidak ada salahnya gitu ya, nggak apa-apa untuk diberikan nasihat seperti itu, tetapi buat adik-adik silahkan ya disalurkan hal-hal tersebut, tetapi ingat ya satu hal yaitu dibuat deadline ya, mau sampai kapan gitu ya sedihnya, mau sampai kapan itu rasa apa namanya mungkin ada rasa bersalah gitu ya. Jadi dibuat deadline-nya ya. Misalkan sampai tanggal sekian gitu ya setelah ini saya nggak boleh sedih lagi karena harus move on ya karena kalau kita tidak move on ya atau stuck begitu ya itu kan sama dengan kita nggak kemana-mana begitu ya kita di situ-situ aja sedangkan ada jalan lain gitu ya untuk menuju ke PTN yaitu SNBT seperti itu ya jadi saya harap
adik-adik ya sudah pulih gitu ya, terutama yang kemarin kurang beruntung di SNBP sudah pulih dari rasa emosi negatifnya begitu ya, sehingga bisa move on gitu ya. Dan juga sedikit nasihat mungkin ya untuk mengurangi rasa sedih begitu ya, ketika ya berbagai macam ujian gitu ya, tidak hanya yang tidak keterima di SNBP, tetapi juga mungkin di sini ada yang Ronin begitu ya. Itu juga pastinya kan mengalami hal yang sedih juga begitu ya, tidak mendapatkan prodi atau PTN yang diinginkan begitu, atau juga yang siswa yang tidak eligible yang tahun ini yang hanya bisa punya kesempatan ikut SNBT ya juga mungkin merasakan sedih gitu ya. Kenapa? Karena tidak ada kesempatan bisa ikut SNBP ya. Nah, tetapi saran saya ya untuk adik-adik semua ya, bolehlah kita sekali-kali ya, jangan melihat ke atas terus begitu ya, jangan melihat selalu teman-teman kita yang apa namanya berhasil begitu ya. Coba deh sekali-sekali kita lihat teman-teman kita yang apa berada di samping kita atau berada di bawah kita begitu ya. Yang berada di samping kita siapa? Yaitu yang mereka-mereka yang dalam tanda kutip ya senasib begitu ya dengan kita, yang ya sama-sama berjuang di SNBT dari awal, yang sama-sama gagal di SNBP, yang juga sama-sama ngulang tahun berikutnya atau Ronin begitu ya. Nah itu, jadi sekali-kali kita lihat mereka juga ya, dan juga sekali-kali kita melihat teman-teman kita yang berada di bawah begitu ya, yang mereka lebih kurang beruntung dibandingkan kita ya. Yaitu mereka yang misalkan tidak dibolehkan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri bukan karena apa-apa, tapi karena orang tuanya tidak memiliki biaya untuk melanjutkan anaknya ke perguruan tinggi negeri seperti itu ya, atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi begitu ya, atau faktor-faktor lainnya begitu, sehingga ada banyak juga siswa yang tidak bisa punya kesempatan untuk apa namanya bersaing untuk berkompetisi ya, masuk ke perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi negeri. Jadi sekali-kali kita boleh lihat ke bawah begitu ya, supaya apa? Supaya kita bisa menjadi manusia yang bersyukur ya. Ketika kita menjadi manusia yang bersyukur, insya Allah mendapatkan kebahagiaan seperti itu ya. Jadi yang penting ya happy ya, bahagia ya. Gimana caranya tadi bersyukur ya. Gimana cara bersyukur? Ya jangan sering-sering lihat ke atas ya, tapi sekali-kali lihat ke samping atau lihat ke bawah begitu ya. Karena pada prinsipnya yang namanya kesuksesan itu ya tinggal tunggu waktu gitu ya, asal kita terus mau berusaha dan berdoa ya. Ada yang suksesnya sekarang, ada yang suksesnya nanti, ada yang suksesnya memang dari awal dia sudah sukses gitu ya. Dari awal sudah bagus begitu ya, dari kelas 10, 11, 12 nilainya sudah selalu bagus. Kemudian di kelas 12-nya dia keterima di SNBP, ya itu berarti kan sukses dari awal seperti itu. Tapi ada juga yang baru-baru suksesnya sekarang-sekarang ya, yang keterima di SNBP kemarin. Tapi ada juga yang belum sukses seperti itu. Nah, itu setiap orang punya kesuksesan yang berbeda-beda ya. Kalau misalkan adik-adik mungkin sering ya mendengar cerita-cerita mereka orang-orang besar begitu ya, yang sukses di dunia ini, itu ternyata mereka memang dahulunya ya gagal dulu begitu ya, kayak misalkan J.K. Rowling beberapa kali ditolak oleh penerbit ya, karena dirasa novelnya terlalu dark ya, terlalu gelap seperti itu ya, kayaknya kurang cocok untuk anak-anak seperti itu ya. Tapi siapa sangka pada satu titik ada seorang anak apa namanya seperti kalau nggak salah anak seorang publisher gitu ya, dia baca bukunya J.K. Rowling, terus kemudian dia bilang ini bukunya bagus, dan akhirnya dijadikan sebuah buku, dan akhirnya dijual dan bestseller. Kemudian sampai sekarang kita kenal ya film-film dari adopsi buku atau novelnya beliau, yaitu Harry Potter ya. Juga ada yang namanya misalkan yang terkenal nih KFC ya. KFC itu kan yang meracik bumbunya namanya Colonel Sanders ya, dan beliau baru mencapai kesuksesan di usia tuanya begitu ya. Nggak beda juga dengan apa pemilik franchise McDonald ya. Beliau juga apa namanya mencapai usia suksesnya itu di masa-masa tua begitu ya. Jadi dipahami bahwa setiap orang memiliki waktu sukses yang bisa jadi berbeda-beda seperti itu ya. Atau bisa juga teman-teman kita yang dahulu masuk ya, ini buat anak-anak Ronin gitu ya. Ya teman-teman kita yang dahulu sudah lebih awal kuliah begitu ya dibandingkan kita, ya belum tentu mereka lulusnya lebih duluan dibandingkan kita nanti misalkan ya. Misalkan kita insya Allah gitu ya, Bismillah mudah-mudahan bisa keterima di PTN tahun ini.
dan nanti ketemu sama teman-teman kita yang tahun lalu sudah masuk duluan, tapi belum tentu yang masuk duluan itu lulus duluan ya, karena ada beberapa juga yang suka agak-agak ngaret gitu masalah kelulusan ya. Jadi ini sebenarnya masalah waktu. Jadi sekali lagi ini apa namanya di awal saya menyampaikan pesan seperti ini supaya kita sudah ya kesedihannya cukup ya yang tidak keterima SNBP kemarin. Yuk sekarang kita move on ya dan jadikanlah kegagalan-kegagalan kita kemarin itu menjadi sebuah titik-titik yang kita terus sambung ya kan. Sehingga kita menyadari bahwa titik-titik yang kemarin-kemarin itu yang membentuk kita, yang menghadirkan kita hari ini begitu ya. Kalau boleh ya saya memberikan contoh diri saya, misalkan saya ini tinggalnya di Jakarta Pusat seperti itu. Dulu pengen banget waktu SMP ya, SMP saya di Salemba 216, pengen banget masuk SMA 68. Kenapa? Karena ya itu tetangganya SMP 216 ya, satu kompleks seperti itu. Jadi saat itu saya memilih SMA 68, terus saya bingung pilihan keduanya apa. Kemudian ada teman menyarankan SMA 77 aja gitu ya, karena itu juga bagus saat itu ya. Tetapi saya pengennya 68. Nah, kemudian ketika apa namanya PPDB lah ya bahasanya gitu ya. Nama saya masuk di SMA 68 di hari pertama ya, tetapi di hari keduanya sudah kegeser dan hilang namanya, nggak ada ya. Jadi saya nggak keterima di SMA 68. Kemudian masuklah saya di SMA 77 seperti itu ya. Apakah saat itu saya menyesal? Iya, saya menyesal ya. Apakah saat itu saya sedih? Ya, saya sedih banget gitu ya. Kenapa? Karena saya nggak bisa masuk SMA yang saya inginkan tersebut, yaitu SMA 68 Jakarta ya. Tetapi itu sebuah titik ya, sebuah titik kegagalan dalam hidup saya ya gitu ya, tidak keterima di SMA 68, tetapi titik itu menjadi titik berikutnya yang saya sambung sekarang sehingga menjadi pribadi saya hari ini gitu ya. Maksud saya seandainya saya tidak bisa masuk ke SMA 77 seperti itu ya, ini jika boleh mengandaikan, maka saya kemungkinan juga tidak bisa masuk ke kampus UI Universitas Indonesia gitu ya. Dan ketika tidak bisa masuk UI, maka kemungkinan besar nggak bisa masuk Nurul Fikri gitu ya, karena Nurul Fikri ini semua pengajarnya dari perguruan tinggi negeri seperti itu ya. Kalau saya nggak bisa masuk di Nurul Fikri, ya berarti kemungkinan besarnya kita nggak bisa ketemu di hari ini adik-adik semuanya ya. Jadi itu adalah titik-titik ya yang saya syukuri sampai hari ini begitu ya. Alhamdulillah dikasih jalannya seperti ini. Tidak ada satu hal pun yang apa namanya rencana Tuhan, rencana Allah ya yang apa namanya buruk buat hambanya seperti itu. Semuanya kita syukuri, kita apa namanya lihat dari sisi yang positifnya. Baik. Untuk selanjutnya saya izin untuk share screen untuk materi kita pada hari ini. Judulnya ialah persiapan teknis menghadapi ujian. Di sini ujiannya adalah SNBT seperti itu ya. Saya merasakan ini penting. Kenapa? Karena ada hal-hal yang suka luput ya dari siswa gitu ya. Walaupun memang ujiannya sih masih agak lama ya, di bulan Mei seperti itu ya. Jadi ini sebagai bahan pengingat ya buat adik-adik semuanya. Kalau bisa jangan ada yang luput begitu ya dari persiapan-persiapan ini ya. Baik, ini ada sebuah berita. Saya awali dari sebuah berita dulu ya. Evaluasi UTBK 2022 di UNESA. UNESA ini Universitas Negeri Surabaya ya. Mereka mengevaluasi bahwa ada beberapa peserta gagal ujian dan gagal ikut ujiannya, diantaranya ada yang pakai sendal begitu ya. Jadi yang kalau pakai sendal gagal nggak bisa ikut ujian begitu ya. Ada yang pakai kaos oblong juga ya gagal juga nggak bisa ikut ujian. Terus ada yang datangnya telat begitu ya. Terus ada juga beberapa yang lupa harinya ya. Jadi ada peserta-peserta yang gagal bukan karena mereka secara kemampuan nggak bisa, cuman karena memang faktor X ya, faktor apa ya di luar kemampuan mereka, yaitu ya tadi contohnya telat datangnya gitu kan, ya nggak bisa masuk misalkan kalau telat begitu ya. Kemudian apa lupa hari gitu ya, ternyata ketika hari H dia masih sibuk belajar ya di rumah, padahal dia harus ke
ke tempat ujian untuk ujian UTBK seperti itu. Nah, atau juga yang seperti ini yang pakai sendal gitu ya, pakai kaos oblong begitu ya. Jadi pas sampai di lokasi mungkin informasi itu miss dari dia ya, atau dia tahu tapi dia nggak sadar dia pakai sendal seperti itu ya. Jadi pas di tempat ya dia tidak diperbolehkan untuk masuk karena tidak pakai sepatu ya, dan bajunya tidak rapih berkerah seperti itu atau pakai kaos oblong tadi ya. Nah ini ya, jadi hal-hal seperti ini yang kita tidak inginkan nanti ketika hari H. Baik, saya berasumsi bahwa kita sudah melakukan berbagai macam persiapan seperti membayar UTBK ya, kemudian memilih prodi begitu ya, sudah apalagi ya, belajar seperti itu ya. Nah, ini asumsi saya. Jadi walaupun di antara adik-adik belum ya, ada yang belum melakukan pemilihan prodi, ya itu nggak apa-apa, nggak masalah ya. Karena masih ada waktu sih. Memang disarankan dari kami, dari tim BIPNF itu, ya kalau misalkan belum terlalu siap untuk daftar sekarang ya, karena misalkan persiapan ya masih kurang, ya boleh nanti pendaftarannya di tanggal-tanggal 9 atau 10 April seperti itu ya. Baik, saya asumsinya bahwa kita sudah melakukan segala macam persiapan yang tadi seperti itu ya. Sekarang yang dibutuhkan apa? Yaitu finishing touch ya, sentuhan akhir yang manis. Apa saja finishing touch-nya itu? Yaitu fisik yang prima, kognitif yang baik, dan psikis yang optimal seperti itu ya. Untuk yang pertama, fisik yang prima ini ialah ya jangan belajar di waktu istirahat ya, karena kita perlu fokus begitu ya. Karena kalau kita belajar di waktu istirahat, maka susah untuk fokusnya ya. Dan jangan dibalik juga ya, jangan istirahat di waktu belajar seperti itu ya. Supaya melatih fokus kita. Kemudian hindari pekerjaan-pekerjaan yang berat. Kenapa? Karena ini bisa menyebabkan kita exhausting, bisa menyebabkan kita kelelahan ya. Dan kelelahan itu nggak baik bagi jiwa kita gitu ya. Akan mengganggu mental juga kalau misalkan kita terlalu lelah ya. Kemudian makan makanan yang baik gitu ya. Hindari makanan-makanan yang kita rasa kalau kita konsumsi itu bisa menyebabkan sakit seperti itu. Dan sering-sering berolahraga ya. Ya yang ringan-ringan lah ya, misalkan jalan begitu ya, atau jogging, atau ya misalkan kalau ingin latihan beban sedikit dengan push up begitu ya, supaya apa? Supaya punya fisik yang prima ya. Dan ini nggak bisa kita pungkiri bahwa fisik yang prima ini kita perlu ya, karena pada hari H nggak enak banget pasti, walaupun cuma sekedar pilek, walaupun cuma sekedar batuk-batuk begitu ya. Nah itu juga pasti nggak enak, dan itu pasti akan mengganggu. Selain ganggu kita, juga pasti akan ganggu orang lain begitu ya, karena suara batuk kita, suara pileknya kita dan sebagainya seperti itu. Jadi dari sekarang kita jaga ya fisik ya supaya prima. Dan juga kan kalau fisik yang prima, kalau dari sekarang kita punya, buat belajar jadi enak seperti itu. Benar ya adik-adik ya. Kalau sakit-sakitan agak susah buat belajarnya seperti itu. Kemudian finishing touch yang kedua adalah kognitif yang baik ya, kemampuan ya, berkaitan dengan kemampuan ya, yaitu nah ini kan kita sudah dari kemarin ya, saya ketika konsultasi gitu ya siswa terkait SNBT ini sudah beberapa kali tryout kan ya, sudah ada yang 4 kali, maksudnya dari tryout ke berapa, ke 8 itu ya kalau nggak salah. Nah itu ada yang 4 kali, sudah ada yang 5 kali, 6 kali, macam-macam ya. Nah dari situ sudah terlihat begitu ya, bahwa dari beberapa subtes begitu ya, itu sudah terlihat bahwa wah ini paling bisa subtesnya di PPU, wah ini paling bisa subtesnya di literasi bahasa Indonesia, wah ini paling bisa subtesnya di PKU gitu ya. Nah buat adik-adik yang misalkan merasa ya di satu subtes sangat mumpuni, sangat dirasa wah kayaknya saya mampu untuk di subtes ini begitu ya, maka targetnya adalah kalau bisa seluruh soal itu bisa dijawab dengan benar targetnya ya, untuk subtes-subtes yang dirasa mampu ya. Kalau misalkan zaman saya dulu ya, misalkan saya merasa bahasa Indonesia saya ini paling saya bisa dibandingkan matematik dan bahasa Inggris misalkan, ya udah
Berarti target saya bahasa Indonesia kalau zaman dulu tuh soalnya 15 ya. 15 soal bahasa Indonesia saya harus bisa jawab semua dan harus benar semua. Begitu ya. Alhamdulillah gitu ya, hampir semuanya bisa saya jawab dan alhamdulillah benar gitu ya, saat SPMB namanya dulu ya. Nah, untuk yang matematik, untuk yang bahasa Inggris nggak saya target seperti itu ya. Kenapa? Karena waktunya kita kurang ya. Eh, SNBT atau dulu namanya SBMPTN atau dulu namanya juga SPMB, ada juga Sipenmaru dan lain sebagainya itu pasti apa namanya, waktu untuk belajarnya akan kurang. Kenapa? Karena kesibukan di kelas 12 yang luar biasa padat ya, apalagi menjelang-menjelang apa ujian akhir sekolahnya itu ya, ada saja gitu ya tryout dari mana segala macam, terus ada juga promosi-promosi dari kampus mana begitu ya, sehingga kadang-kadang waktu untuk persiapan belajar SNBT-nya itu kurang ya. Nah, karena waktunya sempit untuk belajar SNBT, triknya adalah eh, soal-soal yang kamu anggap atau subtes-subtes yang kamu anggap kamu bisa ya, dibandingkan subtes yang lain itu kamu maksimalkan. Yang nggak terlalu bisa ya jangan dipaksakan ya, yang nggak terlalu bisa kayak misalkan saya matematik saya nggak terlalu bisa ya, maka saya mencari di, nah ini ya kan di NF itu ada 4 kuadran kan, jadi ada soal-soal yang sering keluar tapi mudah, ada soal-soal sering keluar tapi susah, ada soal yang jarang keluar tapi mudah, dan ada soal yang jarang keluar tapi susah gitu ya. Maka kita fokus di kuadran 1 dan 2, yaitu soal-soal yang sering keluar dia mudah, kuadran 1 ya, soal-soal yang sering keluar dia susah, kuadran kedua. Fokus di kuadran itu aja tuh ya, bagi apa namanya subtes-subtes yang kita anggap agak susah begitu ya. Nah, kemudian untuk saran kognitif yang lainnya adalah revisi ya untuk materi-materi hafalan seperti itu ya. Hafalan misalkan kayak apa ya, bagaimana mencari apa namanya eh, kalimat utama misalkan dalam bahasa Indonesia dan lain-lain sebagainya seperti itu ya. Tetapi memang kalau saya perhatikan di apa namanya materi SNBT sekarang ini, hafalan kayaknya sudah mulai apa ya, sudah mulai sedikit-sedikit ditinggalkan ya, karena prinsipnya kan eh, apa eh, materi-materi itu mengajak siswa untuk bernalar ya, bukan untuk menghafal. Kemudian ya terakhir tadi fokus dengan 4 kuadran seperti itu ya. Kalau masih, wah saya nggak tahu nih Kak, kuadran-kuadran mana yang saya harus atau apa bab-bab mana yang masuk kuadran itu yang harus saya pelajari. Gampangnya ya udah, apa namanya, kamu ketika di F perhatikan ya, misalkan pelajaran literasi matematik perhatikan gitu ya, mana yang kamu bisa, nah itu berarti catat babnya, itu berarti itu yang kamu harus kejar ya. Nah, setidaknya kalau nanti UTBK muncul bab tersebut kamu harus bisa jawab gitu, ya. Oke, selain fisik, kognitif juga ada psikis yang optimal ya. Ini terkait dengan kejiwaan begitu ya. Karena ini terkait dengan kejiwaan, maka hal-hal yang dilakukan ya untuk membentuk jiwa yang positif ya. Ini adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Apalagi di bulan Ramadan ini ya, momennya pas gitu ya. Banyak apa namanya, banyak hal-hal yang seharusnya di bulan Ramadan ini bisa kita lakukan, terutama yang berhubungan dengan kedekatan kita kepada Allah. Misalkan ya pastinya puasa gitu ya, kemudian sholat duha misalkan ya, apa baca Quran ya, sholat taraweh ya, itu kan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena apa ya, kalau menurut saya pribadi ya ini penting untuk dilakukan ya, setidaknya kita ada satu apa namanya ya, ada satu pegangan seperti itu ya, ada satu hal yang kita percayai gitu ya. Dan ini penting untuk mencapai target gitu ya. Jadi untuk mencapai target itu harus ada satu hal yang harus kita yakinin gitu ya, supaya nanti kalau kita eh, apa namanya lagi down ya, kita wah kita yakin ada Allah gitu kan. Jadi ini penting ya. Jadi harus ada hal yang kita yakinin untuk kita mencapai target kita. Di antaranya adalah apa namanya, kita percaya dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian lakukan relaksasi jika perlu ya. Relaksasi itu dengan pengaturan nafas begitu ya, dengan apa namanya, sering-sering apa
Kalau lagi ada tekanan, misalkan karena kelamaan atau keasikan belajar seperti itu, ya bolehlah kita relaksasi. Ya, biasanya kalau saya pribadi relaksasinya cukup dengan inhale exhale ya, tarik nafas dan hembuskan nafas gitu ya. Tarik nafas beberapa detik, tahannya biasanya agak lama, kemudian hembuskannya pelan-pelan. Nah itu juga lumayan ya untuk mengurangi apa namanya tekanan-tekanan dalam jiwa begitu ya, dengan cara-cara yang singkat ya. Kemudian yang ketiga berpikir positif. Nah berpikir positif ini itu lahir dari karena kita yakin akan adanya Allah Subhanahu Wa Taala, akan takdir, akan janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala misalkan ya. Nah, jadi berpikir positif itu pastinya nggak muncul tiba-tiba ya. Berpikir positif itu muncul karena kita punya keyakinan tertentu ya, bisa keyakinan terhadap takdir Allah, bisa juga karena keyakinan kita punya sebuah idealisme mungkin ya. Misalkan kita punya idealisme, kegagalan adalah awal dari keberhasilan misalkan idealisme kita ya. Nah, maka berawal dari apa yang kita yakini itu, maka muncul yang namanya pikiran yang positif ya. Jadi adik-adik, justru di saat-saat sekarang ini kita harus lebih dekat ya sama Allah, jadi jangan menjauh ya. Kemudian itu tiga hal ya, tiga hal utama di dalam finishing touch seperti ini ya. Kemudian selanjutnya itu berkaitan dengan hal-hal yang lebih teknis ya. Sebentar ini sepertinya ada gangguan sebentar ya. Ya, untuk yang selanjutnya adalah hal-hal teknis, benar-benar hal teknis gitu ya, menjelang hari H, kemudian pas hari H gitu ya. Dan materi ini apa namanya tidak akan disampaikan pada super intensif gitu ya, karena keterbatasan waktu ya. Materi-materi yang ada di super intensif adalah materi-materi yang berkaitan dengan motivasi begitu ya. Makanya di materi-materi yang sekarang saya sampaikan ini tidak terlalu banyak terkait dengan motivasi, karena nanti di materi super intensif pelajaran BIP akan banyak ya, 3 pertemuan itu terkait tentang motivasi semua ya. Nah, baik, untuk bagian yang ini makanya saya masuk ke bagian hal-hal teknis seperti itu. Baik, untuk yang pertama hal teknis ya, sebelum hari H seperti itu ya, 1 hari menjelang UTBK. Wah, ya. Yaitu lokasi dan ruang kelas sudah diketahui ya. Jadi kan ketika adik-adik melakukan apa namanya pendaftaran, kemudian mengisi biodata, kemudian dipermanenkan biodatanya. Setelah itu kan adik-adik mengisi itu ya, pilihan prodi dan juga lokasi kan. Nah, lokasi ini yang dipilih adalah panlok atau panitia lokal. Ya, panlok itu ibarat kata pusat ya, pusatnya lokasi gitu ya. Misalkan kalau panloknya Jakarta begitu ya, panloknya di Jakarta, maka lokasinya atau panloknya di UNJ, lokasinya di UNJ. Tetapi kan nggak hanya di UNJ, dia sistem itu akan mencari apa namanya klaster ya, mencari terdekat dari ring UNJ. Misalkan di SMA Lab School bisa jadi begitu ya, atau apa ya di kampus swasta misalkan di mana STI Romangun misalkan ya. Nah, itu yang dekat-dekat dari UNJ begitu ya. Nah, ketika nanti sudah ketahuan lokasinya di mana, misalkan di UNJ, terus di UNJ-nya di kampus apa, di gedung apa, di ruangan berapa gitu ya, di kelas yang mana. Nah, itu ketika sudah dapat informasi itu dari website, ya kalau bisa sih survei seperti itu ya. Survei mulai dari lewat jalan mana nanti ke sananya begitu ya, terus alternatif jalan yang lain gitu, terus kemudian sampai di lokasi misalkan gedungnya yang mana gitu ya, ruangannya yang mana seperti itu ya. Karena ya saya pribadi saya nggak terlalu bisa berharap dengan Google Maps ya karena kadang-kadang Google Maps itu mengantarkan saya ke mana ya, ke jalan bukan jalan yang seharusnya gitu ya. Kayak misalkan jalanannya jalanan motor gitu ya teman, waktu itu misalkan kita pakai mobil cuman diarahkan ke jalanan motor ya, pasti nggak bisa masuk mobilnya kan seperti itu, jadi harus muter-muter lagi ya. Nah, jadi setidaknya ya kita coba untuk
mencari tahu dulu ya di luar dari Google Map lah ya. Atau awal-awal pakai Google Map dulu ya. Kemudian kalau emang Google Map-nya benar ya alhamdulillah seperti itu ya. Baik ya, ini sebelum hari H ya, bagi adik-adik yang sudah daftar dari sekarang bolehlah ya untuk cek-cek ya. Kemudian buat rencana penggunaan waktu dalam ujian ya, karena setiap subtes kan punya waktunya masing-masing tuh ya. Jadi jangan lama-lama di satu soal ya, karena bisa jadi soal yang lain ada yang lebih mudah ya, dan waktu pengerjaannya lebih cepat begitu ya. Nah, jadi memang tipsnya ya kerjakan soal yang mudah dulu ya, karena kan soalnya bisa lewatin nanti balik lagi gitu ya, itu kan bisa ya. Jadi cari soal yang kamu anggap mudah dulu, karena jawab soal yang mudah itu ternyata memberikan efek positif ya, kita lebih percaya diri gitu ya untuk menjawab soal-soal yang lainnya gitu. Tapi kalau kita sudah ketemu langsung soal yang susah terus kita langsung hadapi dan terus ujung-ujungnya kita nggak bisa jawab, nah itu efeknya juga sama ya, udah down duluan ya. Padahal masih ada soal-soal yang mudah yang kita bisa jawab begitu ya lebih dulu. Kemudian siapkan pakaian ya. Tadi jangan sampai gara-gara pakaian ini kita didiskualifikasi, kita nggak bisa masuk oleh panitia karena pakai kaos oblong misalkan, atau pakai sandal seperti itu ya, atau pakaian-pakaian yang nggak layak ya. Kemudian untuk masalah tidur ya, ini saya sering survei kecil-kecilan di kelas begitu ya. Saya sering tanya dari SD, SMP, SMA, siswa itu tidurnya jam berapa ya. Ya, kenapa saya nanya kayak begitu? Karena saya ya melihat fenomena yang sekarang itu kan sering bersama dengan gadgetnya lebih lama begitu. Ya, kadang-kadang sebelum tidur itu kan lihat ya gadget dulu ya. Saya juga seperti itu memang ya. Sebelum tidur kadang-kadang saya ngecek dulu, ngecek notifikasi dari WhatsApp misalkan atau dari yang lainnya. Tetapi kadang-kadang ini keterusan begitu ya, keterusan ya, awalnya cuma pengen ngecek bukan status, ngecek pesan di WhatsApp terus nonton YouTube gitu ya, terus lama nontonnya terus begadang ya. Nah terus karena udah jadi kebiasaan jadi agak susah tidurnya lebih awal seperti itu ya. Jadi saran saya mudah-mudahan Ramadan ini jadi titik balik ya, khususnya yang Muslim ya, supaya tidurnya itu jangan terlalu malam begitu ya, supaya nanti paginya lebih berenergi, lebih semangat lagi gitu ya, bisa bangun paginya gitu ya. Jadi dibiasakannya dari sekarang supaya nanti terbiasa tidur nggak malam-malam. Kemudian hal-hal teknis lainnya di hari H menuju tempat ujian. Ya ini sorry saya ngomongin sarapan karena saat itu kan nanti pas hari H ya itu udah nggak puasa lagi kan, bulan Mei soalnya ya. Jadi sarapan secukupnya, kemudian selesaikan urusan kita ke belakang ya, supaya nanti nggak mengganggu ya. Walaupun ketika ujian sih boleh izin ke belakang seperti itu ya, tapi kan lebih enak lagi kalau kita pas datang ke ujian fokus untuk menghadapi ujian. Kemudian banyak berdoa. Banyak berdoanya kapan? Banyak berdoanya sebelum ujian pasti. Karena kalau lagi ujian ya ngerjain ujian ya, jangan berdoa ya. Kecuali memang saat-saat terakhir kita udah mentok nggak bisa ya, bolehlah kita berdoa ya. Kemudian berangkat lebih awal ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, seperti macet dan lain-lain sebagainya ya. Karena tadi ya ketelatan itu ternyata menjadi faktor yang lumayan banyak kayaknya ya, ketelatan ya, siswa datang telat akhirnya nggak bisa ikut ujian. Kemudian bagi siswa atau yang mengantar, jangan lupa bawa SIM STNK, kita nggak tahu kalau ada apa-apa di jalan ya. Kemudian ini penting banget ya, siapkan kartu peserta, jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan nggak bakal bisa ikut ujian, pasti nggak bakal bisa ikut ya. Kalau kartu pesertanya nggak bawa. Kemudian hindari peserta lain di lokasi ujian. Kenapa? Karena ini ada efek psikologis sepertinya. Ketika kita udah prepare gitu ya, udah datang pagi-pagi, terus kemudian di lokasi ujian kita lihat ada teman bimbel atau kita lihat ada teman sekolah, terus kita deketin, terus kita ngobrol, ternyata ngobrolnya itu yang mengubah mood begitu ya. Misalkan dia nanya-nanya, nanti mau ngambil, kamu ngambil jurusan apa gitu kan, kamu pilih jurusan apa, misalkan kita bilang saya mau milihnya kedokteran gitu ya.
Terus temannya bilang, wah kedokteran itu ini banget, apa namanya, tinggi banget. Ya, saya sih nggak mau ngambil kedokteran. Nah, itu kan bisa jadi ganggu mood ya, ganggu mood siswa gitu ya. Jadi lebih baik ya sementara jadi introvert dulu lah ya, sementara sendiri dulu aja gitu ya. Ketika hari H di lokasi ujian, jauh-jauh dari peserta. Saya juga dulu begitu ya. Ketika di hari H, saya lebih cari tempat yang bisa saya ya menyendiri lah ya, saat itu di musola sekolahnya gitu ya. Oke, ketika menghadapi ujian, isi identitas dengan teliti, ya apa namanya kan ada registrasi ya sebelum masuk ya. Cek soal subtest sorry ya. Gunakan strategi 4 kuadran dengan mengerjakan soal yang paling mudah dulu ya. Kemudian jujur, sistematik efisien dan percaya diri dalam mengerjakan soal ya. Dan kalau bisa ini dari sekarang ya, bukan hanya di hari H ya. Jadi ketika tryout INF itu saya selalu nanya ke siswa, ini kamu mengerjakannya jujur nggak? Ya kan, karena kan ngerjainnya di rumah gitu atau di NF ya. Nah, karena kan bisa sambilan ya, mohon maaf misalkan sambil googling atau apa-apa gitu ya. Eh, Kalau misalkan dia bilang, wah saya nggak maksimal Kak ngerjainnya gitu ya, karena saat itu ada kondisi gini ya, maka di tryout tersebut biasanya saya nggak gunakan sebagai bahan pertimbangan karena nilai tryoutnya bukan hasil yang maksimal seperti itu ya. Jadi pada prinsipnya mengerjakan tryout DNF itu anggap saja seperti real UTBK ya, supaya nanti hasilnya bisa menggambarkan diri kita ya. Dan ini terakhir bahwa ujian ini namanya masih SBM ya. SNBT ya, hanya sebagian kecil ujian dari hidup yang sesungguhnya. Maka syukur dan sabar menjadi kuncinya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan kepada Mas Dayu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Iqbal atas pemaparan motivasinya nih untuk menghadapi SNBT 2023. Ya, Bapak Ibu atau adik-adik yang ikut, jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung ditanyakan open mic atau bisa dari kolom chat, dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari orang tua dari GKD Ramadhani mau nanya gitu. Ini kan misalkan ya anak kita itu milih di Unpad gitu kan atau umroh. Nah untuk tes kalau misalkan dia pilih Jakarta mungkin lokasi ada di Jakarta semuanya untuk tes ujiannya ini. Nah kalau untuk di umroh atau di Unpad itu apakah dia harus ke lokasi sana atau gimana tentang pelaksanaan ujian itu? Mohon informasinya Pak Iqbal. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, bisa langsung dijawab kali ya Kak Iqbal. Oke, terima kasih Ibu Nafisa atas pertanyaannya. Jadi bagi siswa-siswa yang memilih di luar dari domisili gitu kampus-kampusnya, kayak misalkan domisili di Jakarta tetapi milih kampus di Unpad di Jawa Barat gitu ya, dan di UB yang di Jawa Timur, apakah harus memilih panlok di sana begitu ya? Jawabannya adalah tidak. Jadi boleh memilih panlok yang ada di Jakarta, misalkan UNJ gitu yang dekat kan ya, atau misalkan di UI. Kan kalau di Jakarta kita punya berapa? Kalau nggak salah ada 4 ya, ada 4 panlok kalau nggak salah. Nanti dicek lagi. Ada UI, ada UNJ, ada UPN Veteran, begitu ya, dan ada UIN ya, gitu kan. Cuman UIN ini memang secara lokasi dia di Tangerang gitu ya, karena memang dulu kan itu gabung ke Jakarta juga ya. Nah, jadi itu bisa untuk dilaksanakannya di lokasi di Jakarta seperti itu, Ibu Nafis. Gitu ya. Iya, kira saya harus ke lokasi gitu. Karena kalau tahun lalu kan AA-nya itu istilahnya ujian ini dia dari rumah karena memang pada masa pandemi ya waktu itu. Jadi udah mulai ini mereka di rumah gitu ngerjainnya gitu, melalui laptop gitu. Iya, jadi kalau Giran ini kan sekarang karena udah tidak pandemi lagi, mungkin pandemi kali ya, tapi udah agak renggang lah masalah yang kayak itu. Saya pikir kan nggak mungkin lagi di rumah, jadi harus ke lokasi gitu kan. Makanya saya bertanya, saya dari kemarin tuh berpikir, ini anak misalkan mau ambil ke Unpad, apakah harus ke
Bandung gitu. Aduh, kalau suruh nyari lokasi Bandung, mana dia tahu gitu kan. Iya. Saya aja yang pernah tinggal di Bandung aja juga bingung gitu kan. Iya, iya. Gimana bagi dia yang baru, itu aja. Makasih Iya. Pak Iqbal Iya, informasinya. iya, sama-sama Ibu Nafisa, terima kasih. Ya, dari Bapak Ibu yang lain atau dari adik-adik yang ikut join bisa langsung ditanyakan. Ya, saya boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mamahnya Atar. Ya Halo. Ibu, silakan. Ya, halo. Iya, Pak. Gini, saya cuma mau tanya ya. Setahu saya kan Nurul Fikri itu selalu kasih bayangan ya. Kira-kira dari hasilnya itu anak ini kemungkinan besarnya sekian persen bisa masuk di kampus A misalnya gitu ya Pak ya. Nah, tapi kan kadangkala hasil itu dengan mungkin ada beberapa masukan dari yang lain yang bilang bahwa oh ini kamu bisa coba ke kampus B gitu ya, walaupun hasil arahannya itu adalah dia kemungkinannya bisa masuk di kampus A ini gitu ya. Nah, berdasarkan pengalaman Nurul Fikri ya Pak ya, dari saran yang diberikan selama ini kemungkinannya secara persentasenya itu memang lebih besar kemungkinan diterima dari saran Nurul Fitrikah gitu. Itu sih Pak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya buat saya atau buat Pak Agung? Buat siapa aja yang bisa jawab deh Pak. Iya. Atau Pak Agung mau jawab Pak Agung? Atau sudah ada kendala ya? Santai Bang. Ya, jadi saya sama Pak Agung ini sama-sama konsultan sebenarnya. Jadi kami ini yang suka memang menangani siswa-siswa yang konsultasi terkait tentang SNBT atau SNBP kalau kemarin ya. Nah, jadi terkait tentang siswa-siswa yang konsul ini presentasinya seberapa besar begitu ya. Pertama, saya mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan persentase berapa besarnya, tetapi memang secara kalau misalkan saya tanya begitu ya kepada staf begitu ya, ketika mereka selesai konsul, kemudian mereka ujian, kemudian mereka dapat hasil, saya suka tanya siswa ini lulus apa enggak, siswa ini lulus apa enggak begitu ya, dan memang sebagian besar jawabannya itu lulus, sebagian besarnya lulus seperti itu ya. Mereka-mereka yang lulus itu memang biasanya mereka mencoba untuk berdamai dengan dirinya, artinya berdamai dengan dirinya itu mencoba untuk oh ya sudah, memang kemampuan saya adanya di prodi ini begitu ya, karena kan di Nurul Fikri kita punya namanya MBPJ, matriks bantu pemilihan jurusan begitu ya. Nah, matriks bantu pemilihan jurusan ini kan statistik ya, jadi berdasarkan siswa-siswa kita yang telah diterima di PTN tahun-tahun sebelumnya seperti itu ya. Nah, kemudian kita rancang, kita ramu, kita buat dalam bentuk tryout gitu ya. Kemudian hasil tryoutnya itu kita coba kita adaptasi dari panitia yang menggunakan metode IRT. Jadi intinya NF telah membuat sebuah ibarat kata rumusan begitu ya, bagaimana hasil tryout itu bisa menggambarkan kemampuan siswa di SNBT sesungguhnya seperti itu. Dan satu hal lagi Bapak Ibu semuanya, ini ada sebuah informasi yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, bahwa kampus-kampus negeri sekarang di SNBT itu membuka D3 dan D4 ya, seperti itu ya. Jadi seharusnya peluangnya bisa lebih besar lagi sih gitu ya, karena kan di UI misalkan yang dulunya cuma sarjana doang dibukanya S1 saja begitu ya. Nah, sekarang dibuka lebih banyak lagi karena ada D4 dan D3, seharusnya pilihan juga semakin banyak begitu ya. Nah, kadang-kadang di situ diperlukan yang namanya itu tadi tuh pengetahuan tambahan atau informasi tambahan ya terkait dengan D4 atau D3 begitu ya. Karena kalau saya pribadi berdasarkan pengalaman saya ketika nanti, karena kan kita kuliah tujuannya adalah bekerja, itu yang saya ya, kalau ini pengalaman saya ya, nama kampus itu sangat berpengaruh.
nama kampus itu sangat berpengaruh di dalam mencari pekerjaan, terutama di perusahaan-perusahaan swasta terutama. Jadi seperti itu Ibu Diana ya, atau Mama Atar. Jadi cukup besar Bu untuk diterimanya. Asalkan tadi ya siswanya bisa ya berdamai dengan dirinya, mencoba untuk memilih kampus yang lain, tetapi di prodi yang dia inginkan, seperti itu. Ya, baik Pak. Makasih banyak ya Pak. Jadi kan ini bisa jadi masukan sebagai orang tua untuk bicara sama anak gitu kan ya. Jadi ya itu makasih banyak ya Pak buat masukannya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari kolom chat nih Kak Iqbal, dari Ibu Eni. Assalamualaikum, bisa minta kira-kira kampus mana yang skornya nggak terlalu tinggi antara Undip, UPI, dan Unsud Kak Iqbal? Jurusannya kira-kira apa ya? Boleh nggak disebut nih Kak Iqbal. Agak susah kalau nggak disebut jurusannya. Ya, Bu Eni bisa menyebutkan jurusannya yang dituju antara 3 kampus tersebut tadi. Ya. Oke, sambil menunggu jawaban dari Bu Eni ya, jurusannya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bapak atau Ibu Wahaji Amadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua Rahmi Amalia, Khairunisa. Izin bertanya, apakah materi soal-soal yang diuji di TO esensinya sama dengan yang akan diujikan di SBMPTN? Terima kasih. Iya, esensinya sama Pak. Jadi atau Ibu tadi orang tua dari Rahmi ya. Esensinya sama. Kita mengadopsi dari panitia. Kebetulan kan juga panitia kan quote and quote ya, dalam tanda kutip, sedikit memberikan kisi-kisi ya, bukan kisi-kisi, memberikan modelnya kayak gimana nanti sih gitu kan, soal-soal yang bentuk penalaran dan sebagainya itu di websitenya mereka gitu ya. Nah dari situ kan kita bisa mengambil ya garis merahnya begitu ya, dari pengalaman-pengalaman guru-guru di NF juga terkait dengan soal-soal yang diberikan di website SNPMB-nya itu. Ya udah akhirnya kita merancang sedemikian rupa dan kita berasumsi, kita menganggap bahwa esensi gitu ya, esensi dari soal-soal yang dibuat oleh panitia itu sudah kita adaptasi dengan baik gitu oleh Nur Fikri gitu ya, seperti itu. Walaupun memang pertanyaannya sih ini logis ya, karena memang untuk soal-soal yang sekarang itu sepertinya kan akan berbeda dengan soal-soal yang tahun-tahun sebelumnya, karena seperti literasi matematik, literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris itu kan dulu nggak ada. Yang ada kan PPU ada, PBM ada, PKU ada gitu ya. Mungkin yang di literasinya begitu kan. Kebetulan memang di websitenya SNPMB itu dikasih tahu gitu ya, soal-soal literasi itu modelnya kayak gimana gitu ya. Nah, jadi kita adaptasi dan secara esensi itu kita mirip dengan mereka, dengan panitia seperti itu. Ya, menyambung pertanyaan tadi dari Bu Eni ya Kak Iqbal, tadi jurusannya itu matematika Kak Iqbal. Saya butuh waktu nih, tapi kalau untuk mencari gimana? Boleh Kak Iqbal. Boleh ya. Karena ini berhubungan dengan tools-nya nih ya. Saya harus buka tools-nya dulu. Atau mungkin dari tim NF ada yang bisa bantu saya gitu, ada yang bisa buka SIP, mungkin bantu untuk nampilin. Ada siapa di sini yang bisa buka SIP? SIP siswa kayak apa? Bukan, SIP tutor. Ya, konpro bisa, konpro. Coba ya, tadi jurusannya apa? Matematik ya? Iya, matematika. Oke, matematik di kampusnya Unpad. Apa tadi?
Tadi kampusnya Undip, UPI, dan Unsud. Undip ya, oke. Saya coba cari yang Undip dulu ya. Matematika Undip itu dia di rentang skor 620-640. Mungkin bisa dituliskan Mas Dayu atau siapa. 620, 640. Itu untuk yang Undip. Terus UPI. UPI itu 600-620 matematiknya. Terus Unsud ya. Unsud sama kayak UPI 600-620. Jadi yang paling tinggi tadi di Undip. UPI sama Unsud sama. Jadi seperti itu. Dan ini bisa dilakukan konsultasi di lokasi ya Bapak Ibu ya. Jadi jika siswa-siswi ingin mengetahui beberapa nilai gitu ya, itu silahkan ke lokasi. Tapi sebelumnya bikin janjian dulu ya, mau ada konsultasi BIP ya. Nah nanti dari situ ya bisa tanya banyak ya tentang nilai-nilai jurusan seperti itu. Ya, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Sirajudin. Apakah penilaiannya menggunakan sistem minus untuk soal yang dijawab salah? Ya baik Pak Sirajudin, terima kasih pertanyaannya. Untuk yang sekarang ini tidak ada soal salah terus dapat minus Pak. Jadi kalau untuk nilainya salah dia dapatnya 0, kalau dia benar dapat nilainya bobotnya paling tinggi 1, kalau yang nggak dijawab 0 juga. Ya, jadi salah atau nggak dijawab 0. Ya, jadi kalau benar baru dapat nilai seperti itu. Selanjutnya dari Ibu Lala, Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, lebih baik memilih prodi yang akreditasinya B tapi passing grade-nya kecil atau prodi akreditasi A namun passing grade-nya tinggi? Terima kasih Kak. Baik, terima kasih. Jadi untuk perspektif PTN begitu ya, saya menganggapnya ini untuk masuk perguruan tinggi negeri, saran saya itu lebih ke arah kemampuan siswanya Bu, Bapak ya. Jadi kalau kemampuan siswanya ada di kampus tersebut, di prodi tersebut, silahkan. Jadi akreditasi itu jangan dilihat di awal, tetapi karena kan salah satu ya fungsi daripada akreditasi kalau misalkan buat dunia kerja, misalkan di CPNS ya, CPNS itu kan dia melihat akreditasi begitu ya. Tetapi setahu saya beberapa CPNS atau beberapa kementerian melihat akreditasi itu B itu masih dibolehkan seperti itu ya. Nah jadi intinya dan akreditasi itu kan dia ada reakreditasi ya, ada akan ada di akreditasi akan coba diperbaharui lagi gitu ya setiap berapa tahun sekali begitu kan ya. Nah, jadi untuk yang poin ini saya lebih condong ke kemampuan siswanya gitu ya. Kalau dia bisa masuk ke yang tadi misalkan dicontohkan sebuah jurusan ya di sebuah kampus negeri dengan akreditasi yang masih B misalkan, tapi kalau di yang akreditasi A nilainya kampus atau prodi tersebut tinggi dan dia nggak bisa masuk situ diprediksi karena skornya misalkan, maka saran saya yang akreditasinya yang masih B ya dengan kemampuan dia masuk gitu ya ke prodi tersebut seperti itu. Jadi lebih ke arah kemampuan. Ya, selanjutnya dari Bapak atau Ibu Deni. Untuk jurusan penyiaran polimedia yang masih baru di SNBT, apakah sudah ada gambaran passing grade-nya Kak Iqbal? Sudah ada. Jadi semua jurusan-jurusan yang baru D3, D4 semuanya ada ya. Jadi Bapak Ibu itu kok bisa ada? Ada dari mana? Kita pakai sistem
pendekatan dari tetangga misalkan maksudnya Polimedia itu kan berada di kampus Jakarta, maka kita lihat dari kampus-kampus yang ada di Jakarta. Kemudian jurusannya masuk ke rumpun apa? Nah, nanti kita juga cari di rumpun-rumpun kampus yang ada di Jakarta. Kita melakukan pendekatan statistik. Jadi itu sudah ada, semuanya sudah ada. Selanjutnya dari Ibu Epi, berapa skor yang aman untuk sastra Perancis UI, Kak? Oke. Sastra Perancis. Untuk sastra Perancis UI amannya di 640, 660. Tinggi juga nih. Di UI sastra Perancis. 640, 660. Oke, selanjutnya dari Ibu Ika ya. Assalamualaikum Pak, kalau anak saya TO-nya dilakukan online aja, apakah boleh? Nah, silakan Pak Agung kalau itu yang bisa menjawab. Ini Pak Agung. Ya. Baik, memang soal kita ini soal online ya. Cocok kedengeran ya? Kedengeran Pak? Oke. Iya, ya kedengeran. Jadi kita mengikuti program pola yang ada di panitia bahwa ini tesnya UTBK berbasis komputer, maka kita coba terapkan di NF dengan menggunakan gadget. Ya, gadgetnya itu bisa pakai laptop, bisa pakai HP. Sebelum-sebelumnya kita bebaskan para siswa kita untuk mengerjakan TO di rumah. Cuman pada kenyataannya ketika di rumah ada beberapa kendala. Misalnya ketika di rumah itu kerjaan TO ada aja gangguan yang bisa membuat pengerjaan itu jadi tidak maksimal seperti yang dikatakan oleh Kak Iqbal. Jadi karena nggak maksimal nilainya, jadi kita juga susah untuk memberikan pengarahan berdasarkan nilai TO. Nah, makanya kemudian di SI ini kita adakan kerjasama bahwa pelaksanaan TO-nya itu adalah nanti di lokasi, ya Bapak Ibu sekalian, untuk lokasi, sehingga kondusifnya suasana itu bisa meningkatkan maksimal supaya pengerjaan bisa maksimal. Ya, saya juga bisa maksimal. Tidak ada lagi disrupsi ya atau gangguan dengan melihat gadget, melihat HP, lihat Google segala macamnya, sehingga memang pengerjaan itu murni siswa-siswa itu mengerjakan dengan maksimal. Jadi sebisa mungkin Bu ya, itu kerjakan soal itu di NF. Walaupun di rumah juga bisa. Kalau misalnya memang terpaksa di rumah karena satu lain hal, maka pengerjaannya itu harus benar-benar terpantau oleh Bapak Ibu sekalian gitu, siswanya itu, anak-anaknya itu di rumah. Gitu. Jadi TO di rumah boleh, alangkah baiknya di NF karena bisa dibantu untuk diawasi oleh kakak-kakak staf. Gitu. Memang TO kita adalah TO yang online. Gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Lanjut ke Mas Dayu. Ya, selanjutnya ada dari Ibu Ika ya, menyambung yang tadi mungkin ya. Berapa skor aman untuk jurusan teknologi pangan IPB Kak Iqbal? Untuk tekpang ya, tekpang di IPB dia di 560, 580. IPB. 500 berapa Kak Iqbal? 60. 560. 580. Ya, selanjutnya dari Ibu Nino. Assalamualaikum Kak, mau bertanya tentang nilai kearsipan D4 UI berapa ya Kak? Oke.
Oke, untuk prodi manajemen rekod dan arsip D4 UI itu 600-620. Ya, halo. Halo, Mas Dayu. Sepertinya keluar ya. Oh iya, Mas Dayu keluar, baik. Saya coba baca sendiri sih. Tadi sampai di mana itu ya? Rentang kearsipan D4 udah. Berapa skor untuk matematika UI dan pendidikan matematika di mana ini? Matematika UNJ. Oh, dari Ibu Nuraina ya. Baik. Untuk matematika yang di UI itu 660 sampai 680. Kemudian untuk yang UNJ untuk UNJ pendidikan matematik itu 600 sampai 620. Ya, untuk Ibu Nuraina ya. Kemudian Ibu Evi prodi produksi media. Mas Dayu udah masuk belum ya? Ya, tadi sempat terputus kayak Iqbal. Iya. Oke. Tapi chat yang sebelumnya hilang nih. Jadi hilang. hanya baru masuk chat yang dari Ibu Kenesha nih. Oh, ya udah. Nanti saya coba jawab. Jadi saya minta tolong Mas Dayu buat ditulisin aja ya nanti ya. Buat skornya ya. Oke, baik. Ini ada yang nanya tentang dari Ibu atau siswa ya nih. Produksi media UI sebentar. Untuk produksi media UI D4 ya, itu 560, 580. Ini Mas Dari yang nanya nih, dari Mama Syefa, untuk PO di hari Ahad, apakah juga sebaiknya datang fisika NF? Jadi sebenarnya tadi sudah dijawab ya, Pak Agung ya. Ya, untuk TO kan bisa Sabtu Ahad atau Selasa Rabu gitu ya. Nanti pengaturan pelaksananya itu bisa tanya ke staf lokasi masing-masing Bu ya, sehingga bisa lebih komprehensif gitu. Misalnya lokasi A tanya ke kakak staf itu untuk yang ini hari apa nih?
teonya Sabtu atau hari Ahad gitu. Itu kita sudah bagi jadwalnya masing-masing lokasi, saya nggak hafal. Silahkan hubungi masing-masing lokasi aja stafnya. Terima kasih. Begitu Kak Iqbal, kembali Kak Iqbal. Ya, Mas Dayu ini sebenarnya banyak yang nanya tentang ini ya. Skor ya Kak Iqbal. Skor ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, untuk skor nanti bisa ditanyakan kembali ya di apa namanya dengan konsultasi ya seperti itu. Betul. Jadi mungkin kita akan jawab, tapi mungkin dibatasin kali ya sesuai batas waktu ya. Ya betul Kak Iqbal. Waktu yang sudah ditetapkan. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau misalkan nanti ada yang nggak bisa kita jawab ya, gitu terkait tentang skor ini. Tapi saya akan coba lanjutkan dulu ya. Kita coba batasi sampai jam 11 ya, Bapak Ibu. Ya, betul Kak Iqbal. Ini ada yang bertanya, Zahra, skor UTBK Gizi, UNES. Mia di psikologi UPI berapa itu passing grade-nya? Saya jawab yang ini dulu ya, Gizi UNES. Gizi UNES itu 580/600. Mungkin mohon dibantu diketikkan Mas Dayu. Ya, sudah Kak Iqbal. Oke, ini ada yang tanya, pilihan UNIF-nya hanya 2, apa boleh lebih kalau satu jurusan? Jadi untuk Mama Ega ya, jadi untuk pilihan UNIF-nya boleh 1, boleh 2. Artinya misalkan boleh UI ya, boleh UI UNJ gitu misalkan ya. Untuk jurusannya misalkan beda kampus tapi sama, misalkan UI matematik, terus UB matematik, itu boleh. Jadi untuk yang di SNBT ini dia lebih fleksibel ya, lebih bebas. Bahkan jika domisili kita di Jakarta, boleh memilih kampus-kampus yang ada di luar Jakarta semua juga boleh. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk Bunda Darel, untuk ilmu komputer UI dan informatika ITB. Ilmu komputer UI dia di 700-720. Oke, untuk yang ITB-nya, yang untuk stay untuk yang komputasi ya, itu sama ya. Dia di atas 720. Stay komputasi di atas 720. Kemudian saya lanjut ya ke Bapak seperti ini Bapak ya, Imam M. Siddiq. Untuk statistik UNJ. Sebentar. Statistik UNJ itu 600-620. KNS ini kayaknya siswa 117 KNS ya. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Mas Dayu di KNS udah kebaca ya? Iya sudah kebaca Kak Iqbal. Saya lagi baca nih yang KNS. Assalamualaikum Kak, waalaikumsalam. Saya ingin menyampaikan terima kasih untuk motivasinya. Kemudian anak saya
Menangis sekarang masuk SNBP karena milih unit yang bagus, tapi kata saudara kembarnya mending nangis untuk unit yang bagus, mending nangis karena dapat unit yang grade B. Oke. Terus bisa ikut UTBK karena saudara kembarnya punya keyakinan bisa UTBK. Tapi saya ibunya kok ada was-was ya Kak, takut aja gitu. Gimana caranya untuk ngilangin kecemasan saya? Terus nilai TO yang aman untuk masuk FHUGM itu berapa ya Kak? Terima kasih, semoga dijawab. Baik, ya itu tadi di awal ya sudah sedikit disampaikan tentang apa namanya bagi siswa-siswa yang belum beruntung di SNBP seperti itu, jadi tidak ada salahnya untuk meluapkan emosi negatifnya, ya bisa dengan macam-macam ya, dengan menangis dan sebagainya begitu ya, atau meluapkan ada rasa emosi marah seperti itu ya silahkan saja karena eh, itu apa bisa membuat lebih baik gitu ya. Tapi memang dibataskan ya waktunya, dibuat deadline gitu ya, jangan terlalu lama begitu ya untuk apa namanya situasi seperti itu ya, karena kita harus segera move on begitu. Nah, untuk apa namanya orang tua ya, untuk orang tua apa namanya eh, ya saya juga ngebayangin sih anak kembar ya apa namanya yang di saat yang pasti bersamaan begitu ya eh, memasuki momen yang penting gitu ya dalam hidupnya, yaitu masuk ke perguruan tinggi negeri seperti itu ya. Saya sih ngebayanginnya pasti memang ada rasa itu ya rasa was-was ya, karena di sini posisinya yang satu sudah mendapatkan, yang satu apa namanya belum gitu ya, artinya sedang berjuang untuk UTBK ya. Eh, Ya, untuk rasa seperti itu pertama wajar ya, sangat saya menggambarkan sangat sangat wajar ya untuk memiliki hal seperti itu. Cuman memang itu tadi karena waktu untuk persiapan UTBK ini kita nggak banyak, maka eh, kita coba untuk apa ya manipulasi rasa itu ya, kita coba paksakan diri kita supaya apa namanya lebih coba lebih ini lagi ya, menguatkan lagi apa namanya anak-anak gitu ya, eh, dengan apa berpikir positif ya, mengajak mereka berpikir positif itu juga tadi kan nggak ada salahnya ya, mengajak apa namanya anak berpikir positif itu juga nggak ada salahnya. Cuman memang kita sampaikan juga bahwa jangan terlalu lama-lama begitu ya untuk apa bersedih-sedihnya. Nah, karena harus segera move on seperti itu, dan ini harus dapat dukungan semuanya dari keluarga lainnya ya sepertinya gitu ya, dan pastinya dari saudara kembarnya tadi sudah ya sudah memberikan semangat gitu, dan itu bagus ya. Baik, saya langsung ke pertanyaan yang teknisnya, untuk nilai tryout yang aman untuk masuk FHUGM. Oke. Untuk di hukum UGM itu skornya 640, 660. Ya. 640, 660. Mohon dicatat Mas Dayu. Baik, ini ada yang bertanya dari Ibu Ika kali ya namanya. Ibu Ika, Pak, biasanya skor TO dan skor UTBK selisih berapa ya? Oke, ya yang namanya kita prediksi pasti memang tidak bisa akurat 100% plak-plak gitu ya dengan apa namanya UTBK aslinya gitu. Dan ini pertanyaannya memang baik ya. Jadi selisihnya berapa? Nah, begini. Kita di Nurul Fikri itu ya, dan saya juga merupakan siswa Nurul Fikri. Jadi di Nurul Fikri itu dalam membuat skor ya, skor itu apa namanya, atau membuat soal ya, dalam membuat soal sih, terutama dalam membuat soal ya, bukan membuat skor, sorry, dalam membuat soal itu memang kita pendekatannya pendekatan memaksimalkan kemampuan siswa gitu ya, bagaimana siswa itu bisa mengeluarkan kemampuan maksimalnya. Ya, jadi ketika mereka mengerjakan soal, mereka tidak menganggap remeh soal karena itu soalnya gampang gitu ya. Biasanya kan siswa ada yang
wah ini soalnya emang gampang banget, saya pasti lulus nih begitu ya. Tapi kita juga nggak terlalu susah gitu. Jadi NF mencoba membuat itu sinkron ya, antara soal-soal yang susah kita munculkan, soal-soal yang mudah kita munculkan sesuai dengan kuadran tadi begitu ya. Nah, karena tadi soal-soal NF itu kita buat ya supaya siswa itu bisa mengeluarkan kemampuan maksimalnya gitu ya, makanya beberapa di tryout gitu ya, beberapa tryout tertentu yang memang soal-soalnya itu masuk ke dalam kuadran-kuadran yang sulit begitu ya, akhirnya siswa-siswa itu memiliki skor yang memang tidak terlalu tinggi gitu ya. Tapi jangan berhenti sampai di situ, karena kan tryout itu masih banyak, masih ada beberapa tryout lagi ya. Makanya tadi saya sempat sampaikan di awal, bagi yang belum mendaftar gitu ya, belum klik permanen untuk pilihan prodi, masih ada waktu kan ya, dan disarankan kalau bisa maksimal di tanggal-tanggal 9 atau 10 April gitu ya. Tetapi untuk selisihnya saya nggak bisa sampaikan ya. Kadang-kadang kita ada yang pas gitu ya dengan skor di UTBK ya, nilai prodinya ada yang kurang, ada yang lebih seperti itu ya. Karena ini kan sifatnya kita prediksi ya. Cuman memang yang dipentingkan di sini bagaimana siswa itu dari tryout 1 ke tryout berikutnya bisa mengurangi minus soal ya. Karena kan kalau di raport itu kita berikan dia kalau belum lulus, kita kasih tahu tuh minus soal berapa banyak lagi soal yang harus dia kerjakan. Nah, itulah fungsi tryout ya. Jadi untuk mengurangi minus soal. Jadi semakin ke sini tryout yang dia kerjakan, semakin banyak soal benar yang bisa dia jawab. Begitu. Ya, selanjutnya mungkin ada pertanyaan teknis dari Bapak Ihsan Kaikbo. Assalamualaikum, ingin bertanya apakah saat pelaksanaan UTBK SNBT membawa laptop pribadi atau dari kampusnya sudah disiapkan? Kalau untuk device itu sudah disiapkan dari kampusnya, Pak. Jadi siswa silakan membawa alat tulis seperti itu ya, dan perlengkapan pribadi ya. Untuk laptop atau untuk komputer ya, atau device lah ya, itu semuanya sudah disiapkan gitu oleh panitia seperti itu. Ya, mungkin pertanyaan terakhir kali ya Kak Iqbal dari Ibu Aminatin. Izin bertanya, apakah kira-kira anak-anak bisa mencapai skor tersebut karena kebanyakan skornya tinggi gitu? Ya, jadi seperti ini, karena di SNBT itu kan dua pilihan prodi ya, jadi saya menyarankan ya untuk pilihan pertama itu adalah pilihan yang memang diimpikan oleh siswa tersebut, karena kita nggak pernah tahu ya ketika di hari H itu soalnya ternyata bisa dikerjakan dengan sangat baik oleh siswa atau enggak gitu ya. Jadi kalau misalkan pilihan satu itu silahkan ditaruh pilihan-pilihan impian siswa seperti itu ya, karena harapan kita mereka bisa mengerjakan dengan baik. Kemudian untuk pilihan kedua ya, disarankan adalah pilihan-pilihan yang memang sesuai ya daripada skor-skor yang ada di tryout NF seperti itu ya. Jadi pilihan kedua ini adalah pilihan yang kita punya gambaran memiliki peluang yang cukup besar ya untuk bisa diterima. Jadi itu strateginya adalah memilih ya. Memang skor-skor yang ada khususnya di UI tadi gitu ya, itu memang besar-besar gitu ya. Dan saya juga dulu waktu di NF mencoba pengen masuk UI gitu ya, itu juga susah juga gitu ya, karena di tryout maksudnya wah belum mencapai, terus tryout berikutnya alhamdulillah ada kenaikan tetapi masih belum mencapai. Jadi progresnya itu adalah ada kenaikan gitu setiap kali tryout. Alhamdulillah keterima juga di UI seperti itu ya. Jadi pasti bisa insya Allah ya, asal ada progres setiap dari tryout ke tryout berikutnya seperti itu. Dan pengerjaannya sungguh-sungguh, pengerjaannya seperti mengerjakan real UTBK dalam kondisi yang sedang fit, kondisi yang tidak ada distract apapun gitu ya. Gitu, hanya khusus untuk mengerjakan soal. Mungkin seperti itu.
Ya, alhamdulillah karena waktunya juga sudah jam 11 ya Kak Iqbal ya dan Pak Agung. Kita cukupkan ya untuk pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih untuk Kak Iqbal dan Pak Agung yang sudah menjawab beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semua. Dan saya mohon maaf Bapak Ibu jika ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami bacakan. Nanti mengenai skor ya, lebih banyak sih mengenai skor. Ini bisa dikonsultasikan dengan konsultasi prodi di masing-masing lokasi Nurul Fikri Bapak Ibu. Jadi masing-masing Nurul Fikri Bapak Ibu sudah memiliki grup konsultasi pribadi ya, prodi maksud saya, konsultasi prodi. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu karena waktunya juga sudah jam 11 ya, kita sudah di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kalian Bapak Ibu yang sudah menghadiri di ruang virtual kita kali ini. Ya, kita cukupkan untuk acara hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya pribadi dan teman-teman semua. Semoga kita dapat berjumpa di acara berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak. Izin. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.